Tetapi Allah berjanji sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bahwa Ia akan mengirim Sang Juru Selamat. Kejadian pasal 3 ayat 15. Sejak saat itulah Allah yang Maha Kasih menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Ketika Adam dan Hawa diciptakan Allah di Taman Eden, mereka memiliki posisi dan hati yang kudus. Tetapi satu hal yang tidak mereka miliki adalah karakter yang kudus. Dan karakter ini akan terbentuk seiring berjalannya waktu melalui suatu peristiwa dan pengalaman. Dan Adam dan Hawa memiliki karakter atau kepribadian. Mengapa? Karena Tuhan menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa Allah. Jadi memiliki kendak bebas, hati nurani, juga akal budi. Dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya setelah sekian waktu kita tahu ceritanya dalam kitab Kejadian bahwa mereka akhirnya gagal untuk menepati sasaran, gagal untuk taat kepada Allah, dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa yang adalah hamartia, yaitu tidak tepat sasaran, dan mereka tidak taat kepada Sang Sumber kebenaran. Dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, sejak saat itu mereka terpisah hubungan dengan Allah, pribadi yang Maha Kudus, dan mereka sekarang sudah menjadi pribadi yang berdosa. Dan orang berdosa menurut Alkitab tidak bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus dan surga yang Maha Kudus juga. Bukan Tuhan tidak ingin merangkul orang berdosa, tetapi karena sifatnya yang Maha Kudus tidak mungkin dapat berhubungan kembali dengan manusia yang berdosa. Sedangkan dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab juga mencatat bahwa dosa hanya dapat diselesaikan dengan satu cara. Roma 6 ayat 23, di mana sebab upah dosa ialah maut. Di situ dikatakan bahwa dosa mendapatkan maut atau kematian atau thanatos di situ, saudara. Berarti dosa harus dihukum. Ini adalah satu-satunya jalan penyelesaiannya. Ini adalah satu-satunya cara yang diharapkan, yang diminta oleh pribadi yang maha adil, yaitu Allah, saudara. Berarti manusia harus dihukumkan atas dosanya. Jadi ini adalah kabar buruk, saudara. Kabar buruk bagi manusia. Setiap manusia setitik dosa saja itu cukup untuk menghantarkan dia kepada hukuman maut. Yakobus berkata bahwa meskipun manusia bisa melakukan banyak perintah, tetapi dia melanggar satu perintah saja, maka dia sudah melanggar semuanya. Yesaya berkata apa? Sebab kesalahan kami adalah seperti kain kotor di hadapan Allah. Jadi cukup satu dosa saja sudah membuat manusia menjadi orang berdosa. Jadi manusia harus menerima konsekuensi, itu harus dijatuhi penghukuman. Tapi puji syukur, ada kabar baik dari Allah, yaitu meskipun manusia harus dihukumkan, tetapi Allah berjanji sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bahwa Ia akan mengirim Sang Juru Selamat. Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan Juru Selamat itu akan datang melalui keturunan perempuan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak saat itulah Allah yang Maha Kasih menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Allah yang Maha Kudus tidak mungkin bisa dihampiri oleh makhluk berdosa. Allah yang Maha Adil, bahwa Allah menuntut dosa diselesaikan dengan cara dihukumkan saja, dan Allah yang Maha Kasih menyediakan jalan keselamatan bagi umat manusia. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita tahu setelah sekian ribu tahun Sang Juru Selamat itu datang. Dialah Jehovah Yasa atau Jehovah menyelamatkan, atau dalam bahasa Yunani adalah Yesus atau Yesus dalam bahasa Indonesianya. Dia datang dalam rupa manusia, dia setara dengan Allah, dan dia turun menjadi manusia seutuhnya supaya dia mati di kayu salib. Mengapa harus mati? Karena dia menanggung seluruh dosa manusia. Dan mengapa harus disalib? Ini adalah hukuman paling berat sepanjang sejarah yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Karena dia menanggung seluruh dosa manusia. Dia menjadi makhluk paling berdosa di situ, saudara. Dia yang tidak mengenal dosa, tapi telah dibuat menjadi dosa karena pelanggaran kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah telah dinyatakan kepada umat manusia. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan itu artinya bahwa kita harus menghadapi yang namanya penghukuman. Kita tidak bisa membayar dengan amal kita. Kita tidak bisa membayar dengan kerajinan ibadah kita ataupun kesucian kita, karena kita sudah melanggar minimal satu hukum, saudara, atau satu ketaatan, atau satu standar dari Allah. Dan itu sudah cukup menjadikan kita menjadi pelanggar semua hukum, saudara. Tidak ada sesuatu yang baik dalam diri kita. Roma 3 mengatakan ayat 10, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Allah yang turun menjadi manusia berseru di kayu salib, sudah selesai. Jadi hukuman dosa telah selesai atas manusia. Sekarang manusia hanya dituntut, Markus 1 ayat 15, bertobat dan percaya. Bertobat artinya dia mengaku diri orang berdosa, yang tadinya dia telah salah
Adam tadinya sudah salah, dia mendengarkan ular, dia tidak percaya kepada Allah, dia lebih percaya kepada ular, yaitu si iblis. Tapi sekarang dia harus mengaku, Tuhan, saya sudah salah, lebih percaya pribadi lain yang ternyata itu salah. Dan saya tidak percaya kepada Engkau, tidak taat kepada Engkau, Tuhan. Ini adalah bertobat. Lalu kemudian dia harus menyesal, saudara. Dia harus menyesal dengan sangat-sangat. Dan kemudian dia percaya bahwa Yesus Kristus telah menanggung seluruh dosanya di kayu salib. Dan dia sekarang bersedia hidup menggantikan Yesus di dunia. Saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah jalan keselamatan dari Alkitab. Inilah satu-satunya jalan keselamatan yang bersumber dari Alkitab. Satu-satunya memiliki kepastian di dunia ini. Roma pasal 5 ayat 9-10 mengatakan apa? Lebih-lebih kita sekarang yang dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ini jaminannya pasti, saudara. Bukan mudah-mudahan. Ini 100% ketika engkau bertobat dan percaya pada Yesus Kristus, seluruh dosamu telah ditanggung. Selanjutnya, mari hidup bagi Tuhan di muka bumi ini untuk memuliakan Dia, untuk menjadi terang dan garam, untuk mendapatkan upah di surga nanti. Saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua bisa mengerti jalan keselamatan dari Allah kepada umat manusia. Inilah satu-satunya jalan. Yesus berkata, I am the way, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa, yaitu di sorga, tanpa melalui aku. Doaku kepada saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati, dan marilah kita ambil keputusan untuk mengambil langkah keselamatan pada hari ini. Maranatha.